Teman-teman, materi kali ini tentu saja sangat jarang sekali dibahas oleh para guru hipnotis, para praktisi hipnotis. Kali ini saya akan membahas tentang pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, dan juga pikiran suprasadar. Nah, kalau pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar, saya yakin tentu sangat familiar dengan Anda. Tetapi jika kita berbicara tentang pikiran suprasadar, kayaknya sih masih banyak yang belum tahu. Maka izinin kali ini sebagai seorang guru hipnotis, sebagai seorang ahli hipnotis yang mengajarkan ilmu hipnotis ini ke banyak orang, saya akan membagikan pengetahuan tentang perbedaan antara pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, dan juga pikiran suprasadar. Maka silakan Anda simak videonya dari awal sampai selesainya nanti. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah tergabung di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat teman-teman yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Buat Anda yang ingin tergabung di kelas privat Mahir Hipnotis dan ingin mendapatkan bimbingan Mahir Hipnotis bersama saya, Anda bisa hubungi WA yang saya berikan di kolom video ini. Oke teman-teman, kita mulai bahas pelan-pelan saja. Saya akan menjelaskan secara singkat pengetahuan tentang pikiran suprasadar. Karena ini jarang sekali, mungkin barangkali saat ini Anda baru mendengar. Oke. Yang pertama kita bahas tentang pikiran sadar. Pikiran sadar ini adalah pikiran yang berisi dengan logika kita, logik kita. Nah, ini berkaitan dengan cara berpikir kita. Ketika Anda sedang sibuk, sedang beraktivitas, sedang memikirkan sesuatu, itu tanda Anda berada di pikiran sadar. Dan memori pikiran sadar ini adalah tergolong memori jangka pendek. Sedangkan pikiran alam bawah sadar ini adalah pikiran yang berisi tentang keinginan, keyakinan, intuisi, imajinasi, visualisasi, membayangkan, merasakan, dan hal-hal lainnya yang sebenarnya tanpa Anda sadari sudah bekerja. Dan memori dalam pikiran alam bawah sadar ini tergolong memori pikiran jangka panjang. Nah, apa itu kalau kita berbicara tentang pikiran suprasadar? Ini mungkin dari Anda banyak yang belum tahu, dan saya yakin banyak yang belum tahu, makanya saya bahas. Oke, saya akan memberikan ilustrasinya dulu sebelum saya menjawab apa itu pikiran suprasadar. Oke, seperti begini teman-teman. Saya mempunyai handphone, oke, supaya gambarnya jelas. Sebentar ya, saya cari handphone saya. Oke, handphone ini ya, ini mirip cara kerjanya dengan pikiran kita, pikiran manusia. Di dalam handphone ini banyak sekali tersimpan namanya aplikasi, betul kan? Ketika saya memanggil salah satu aplikasi tertentu, saya klik, maka dia akan bekerja. Ya, aplikasi A saya panggil, saya tekan tombolnya, dia akan bekerja. Aplikasi B, C, dan seterusnya. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan cara pikiran sadar kita. Oke, mirip seperti ini. Kita memikirkan sesuatu, ya itu akan datang. Kita memikirkan suatu hal tentang rezeki, ya kita pikirkan seperti itu, tentang jodoh, tentang utang atau yang lainnya. Ya intinya kita memikirkan sesuatu, ya akan datang atau akan bekerja pikiran kita. Sedangkan pikiran alam bawah sadar ini adalah seperti handphone aja ya, biar gampang. Dari rangkaian-rangkaian aplikasi ini untuk bekerja kan membutuhkan namanya sistem, ya, yang lebih besar atau RAM atau apa. Nah, itu adalah pikiran alam bawah sadar yang menghubungkan antar aplikasi sehingga bisa berjalan. Pertanyaannya kan sederhana. Pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar itu apakah bekerja bergantian? Nah, tentu saja tidak, teman-teman. Mereka bekerja bareng. Cuman karena kapasitasnya tadi berbeda, pikiran sadar itu hanya 12%, sedangkan pikiran alam bawah sadar itu 88%, maka ya mungkin yang tertampak atau terlihat itu kan hanya pikiran sadar saat Anda mikir sesuatu, padahal yang lebih besar itu alam bawah sadar Anda yang bekerja. Gitu ya, seperti handphone ini. Nah, ketika ada update-update dari program tertentu, nah itulah fungsi dari pikiran alam bawah sadar. Jadi pikiran alam bawah sadar itu meliputi apa, teman-teman? Meliputi seluruh tubuh kita, ya.
seluruh tubuh kita, mulai tubuh fisik kita, dari apa sih? Dari indera penglihatan kita, dari pendengaran, auditori kita, dari apa lagi? Kinestetik, perasaan kita, dari indera pengecap, penciuman, dan seluruh panca indera kita, ya, digabungkan dengan cara berpikir kita, itu menjadi satu kesatuan tubuh kita kan, karena tidak bisa dipisah. Nah, inilah yang disebut dengan somatic mind, ya, pikiran somatik gitu. Kita berada di sini nih, ya, satu kesatuan. Nah, ibarat handphone ini, ya, handphone ini tubuh kita kan, ini disebut dengan somatic mind. Nah, pertanyaannya kan, saat Anda menggunakan handphone ini untuk menghubungi handphone yang lain, mungkin teman Anda atau siapa gitu, nah disitulah sebenarnya nanti peran dari pikiran suprasadar gitu ya. Jadi pikiran suprasadar itu adalah berupa seperti ini tuh, tubuh eterik ya, bahasanya tubuh eterik atau aura atau apa ya. Jadi di luar tubuh fisik kita ini ada lapisan lagi ya teman-teman, energi eterik atau tubuh eterik kita yang melapisi kita. Itulah yang dimaksud dengan pikiran suprasadar. Jadi di luar somatic mind, di luar tubuh kita, tubuh fisik kita, tapi berada di luar, ya, seperti pelapis. Itulah yang dinamakan pikiran suprasadar. Nah, pikiran suprasadar ini yang menghubungkan dengan universe atau semesta, ya, dengan kekuatan di luar diri kita, kekuatan semesta raya, ya, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk contohnya bagaimana cara kerja pikiran suprasadar ini, keberuntungan. Nah, yang dimaksud keberuntungan begini teman-teman. Oke, saya jelaskan pelan-pelan, tapi izinkan saya ngopi dulu ya, biar suaranya nggak serak. Contohnya ketika tiba-tiba Anda keluar rumah, nggak taunya ketemu teman lama tanpa direncanakan. Akhirnya ngobrol hingga ada peluang di sana. Terjadi diskusi dan pada ujung-ujungnya menjadi rezeki Anda. Pertanyaannya itu kan di luar kontrol Anda, di luar diri Anda. Pertemuan tadi itulah yang dinamakan keberuntungan, sehingga menjadi sebuah rezeki tadi. Namun tetap harus ada effortnya. Jika Anda tidak keluar atau melangkah keluar rumah, ya kemungkinannya untuk ketemu teman Anda sangat kecil sekali, kan gitu. Nah, bagaimana kita nanti bisa menghubungkan kekuatan yang ada di dalam diri kita, somatic mind kita, terdiri dari pikiran sadar dan alam bawah sadar tadi, untuk bekerja secara maksimal, ya. Ditambah lagi dengan tubuh eterik kita, energi eterik kita di luar tadi yang menjadi lapisan, supaya gampang terhubung dengan di luar diri kita. Karena kita semuanya ini manusia atau benda-benda yang Anda lihat di belakang saya atau apapun, itulah bentuknya energi. Oke, semuanya kan energi. Kalau di tataran kuantum atau di level kuantum, semuanya adalah energi dan semuanya bisa saling terhubung dan terkait. Gitu. Maka jika Anda, kenapa harus diajarkan untuk berpikir positif, ya, agar Anda ini bisa terhubung dengan energi positif yang di luar diri kita, supaya terjadi hukum tarik-menarik, law of attraction-nya, gitu ya. Nah, ini perkenalan singkat tentang pikiran suprasadar. Buat Anda yang ingin mendalami kemampuan ilmu hipnotis, ya, tidak hanya hipnotis itu melulu menghipnotis orang lain, bukan. Tetapi lebih daripada itu adalah memberdayakan diri Anda, mengoptimalkan diri Anda pribadi, memaksimalkan kemampuan diri Anda. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hormat dari Syah Masnuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa. Cheers.